Ini penting. Jadi laki-laki harus solutif. Kata Bu Tejo. Jadi orang itu ya Mbak yang solutif. Solutifnya apa? Luar biasa. Ngambil pecahan-pecahan piring, disatuin, kemudian makanan yang berhamburan juga dipungut, bersihkan yang kotor dengan ujung baju, taruh di atasnya, kemudian diletakkan lagi di depan para tamu dan bersabda, "Kulu wal afu gharakum." Silakan dimakan. Mohon maaf ya, ibu kalian tadi hanya cemburu saja. Meskipun saya bayangkan kalau saya jadi tamunya, itu pasti juga perasaannya gak karuan. Kok bisa? Tapi ini cerita ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Itulah Rasulullah yang beliau mengatakan rifqan bil qawarir, lembutlah pada gelas-gelas kaca. Yang beliau bersabda, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian biarkan dia tetap bengkok, kalau kalian paksa luruskan, maka dia bisa patah. Dan Rasulullah tidak mematahkan Bunda Aisyah. Coba kalau dalam keadaan seperti itu, berdiri berkaca pintu, apa maksudnya? Apa ini? Udah susah-susah dibikinkan sebuah lama banting. Istri nggak tahu diri. Kalau istri nggak tahu diri, yang milih istri seperti itu, nah itu pilihan Anda. Ya nggak bisa dong Anda jatuhkan, gitu kan? Kita harus satu pihak sama istri. Jadi ini penting, bapak-bapak jangan pernah menjadi tokoh antagonis di cerita istri Anda. Ini penting. Kalau misalnya istri itu curhat, itu kadang-kadang kan bapak-bapak itu cepat-cepat cari solusi. Padahal tugasnya bapak-bapak kalau istri curhat itu simpel loh, cuma ulangin kata-katanya. Astagfirullah, kemarin belum sempat dicek out, ya Allah itu barangnya benar bagus banget. Aku pengen banget warnanya cocok banget sama aku. Belum nih, udah nggak ada. Jangan Anda langsung melakukan, coba cek di toko sebelah. Tugas silakan bukan itu. Tugas silakan astagfirullah, iya kemarin belum sempat dicek out ya. Oh, udah nggak ada ya. Tugas Anda itu. Kalau istri ngomong lagi kan? Ya Allah iya, padahal aku seneng banget warnanya, terus kancingnya itu loh, manis banget, itu juga kayak aku banget gitu. Iya ya, padahal itu warnanya bunda banget, cocok banget. Itu tugas Anda, bukan jangan mengatakan kan yang lain juga ada. Apalagi pas istri mengatakan, oh padahal ini mau tak pakai besok loh pas acara ada Ustadz Salim. Iya ya, padahal mau dipakai pas acara Ustadz Salim ya. Itu aja udah sadar. Jangan kemudian menjadi tokoh antagonis di situ dengan mengatakan, halah pakai baju yang lain kan juga bisa. Boleh lah. Ya kan? Itu tugas Anda itu cuma ulangin kata-kata istri sampai nanti istri mengatakan, kalau gitu aku cek deh di toko sebelah. Iya. Cek aja yuk di toko sebelah. Jadi kadang-kadang kita berpikirnya terlalu jauh sih daripada cerita. Ya. Jadi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan jangan dipatahkan, kalau berkaca pintu seperti itu namanya dipatahkan. Dan Masya Allah sallallahu alaihi wasallam istiqomah begitu. Nah orang kalau habis orang yang bisa dengan kasar itu biasanya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 nyesel, iya gak? Ada yang pernah marahin suami? Berapa detik habis itu nyesel? Ada yang pernah berkata-kata kasar sama anak? Berapa detik habis itu pasti nyesel, ya kan? Cuman orang nyesel kan ada dua macam. Ada nyesel lalu minta maaf, ada nyesel tapi gengsi, ya kan? Ibunda kita Aisyah gak gengsi, keluar lagi mendekati Rasulullah dan para tamu yang lagi makan. Mungkin kalau kita ya sambil pegang ujung jilbab terus gimana? Nah ketika Aisyah mengatakan terus gimana, Nabi SAW jawab apa? Piring diganti piring, makanan diganti makanan. Seperti itu. Kalau Nabi mengatakan gak apa-apa saya pokoknya I love you, gak usah dipikirin, itu namanya membiarkan tetap bengkok. Jadi Rasulullah itu luar biasa.
meluruskan tanpa mematahkan, itu caranya begitu. Nah ini tadi, jangan sampai saling membahayakan. Fungsi pakaian yang kedua apa? Fungsi pakaian untuk menutupi yang tidak pantas dilihat orang lain, menutupi aib, menutupi celah. Maka jangan pernah kemudian pasangan suami istri mengumbar aib pasangan. Meskipun kadang kayak normal. Contoh bapak-bapak di kantor, ada teman kerja bikinin kopi, jangan pernah ngomong, wah kamu kalau bikin kopi enak banget ya, nggak kayak istriku. Bahaya sekali kalimat ini. Meskipun itu benar, meskipun itu benar, tapi jangan diungkapkan. Apalagi ada umahat curhat sama Ustadz, terus komentar, Masya Allah Ustadz lebih perhatian daripada suami saya. Bahaya sekali kalimat semacam itu. Jadi orang kira membuka itu cuma post Facebook tentang kejelekan pasangan. Enggak, kadang-kadang kalimat yang semacam itu pun sudah bisa membuka pintu-pintu keburukan. Jaga itu. Yang ketiga, fungsi pakaian memperindah, mempercantik satu sama lain, saling bercermin terus-menerus sehingga menjadi bagus, lebih bagus, lebih bagus. Dalam yang akhlak lebih-lebih orang kalau bercermin, kita kalau bercermin, al-mu'min mir'atul mu'min, mu'min itu cermin bagian lain, dan cermin kita yang paling dekat kan pasangan kita. Kalau kita bercermin, ada yang nggak beres di dalam cermin, dibayangkan, yang diberesi yang di dalam atau di dalam kita semua. Kita merasa istriku kok begini. Nah yang pertama dibenahi kemungkinan adalah harus diri itu aja. Sampai yang gaul-gaul. Contoh dulu saya sih agak gak peduli ya, sarungnya warna biru, bajunya warna merah. Sampai istri saya menyadarkan, kok kayak Spiderman. Nah itu kan bagian dari memperbaiki. Insya Allah. Jadi ini dengan komitmen yang kokoh, kemudian kita memahami sakinah itu, litasta'ifu biha, ta'tafunaha, wal tabilu ilaiha, wal tatma'innu biha. Dari situ baru terbentuk yang namanya itminan, tentramnya jiwa. Ketika bersama di rumah tentram, saling menjaga, saling menguatkan, saling memperbaiki dalam ibadah kepada Allah SWT. Ketika suami tugas, istri titip sama Allah tentang suaminya, suami berangkat, suami titip kepada Allah tentang istri. Ini baru akan selesai. Jadi komitmen yang melakukan sakit.